Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam harus kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, grade 9 yang saya banggakan, alhamdulillah kembali kita bisa bertemu di pembelajaran IPS atau zona IPS bersama Ustadz Warus ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan setelah kemarin kita membahas mengenai negara maju dan negara berkembang ya. Bagaimana kalian sudah memahami mana yang termasuk negara maju dan mana yang masih menjadi negara berkembang. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, kalian diharapkan bisa menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, dan yang kelima menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. Berikutnya menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya, dan yang kedelapan menjelaskan pengaruh pembahasan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan lainnya. Nah, kita masuk ya ke bab 1 ya. Kemarin bab 1, sekarang juga bab 1, tetapi berbeda pembahasan ya. Kemarin negara maju dan negara berkembang, sekarang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Dan nanti juga kita akan mempelajari mengenai kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia, serta pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Next. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita lihat nih, luas masing-masing benua ya. Benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, dan benua Australia. Ya. Ada letak astronomisnya dan ada luasnya. Kita lihat dari 5 benua ini. Walaupun sebenarnya ada 2 benua lagi, cuman di sana kan nggak ada penduduknya, ya. Benua Antartika dan Antarikta, ya. Ada di situ yang merupakan kutub utara dan kutub selatan. Di sana diselimuti hampir 100%-nya itu oleh salju, ya. Nah, kita lihat kembali ke sini. Ini ada 5 benua. Kita lihat benua yang terluas adalah benua Asia ya, sebanyak 44 juta kilometer persegi ya. Yang kedua adalah benua Amerika seluas 42 juta kilometer persegi. Dilanjutkan di bawahnya adalah benua Afrika yang terkenal dengan benua hitam ya. Benua hitam terkenalnya. Luasnya adalah 30,29 juta kilometer persegi. Dan benua berikutnya adalah benua Eropa seluas 10,35 juta kilometer persegi. Disusul ini merupakan benua yang terkecil luasnya, yaitu 8,9 juta kilometer persegi ya. Jadi benua yang terluas adalah benua Asia dan benua yang
terkecil atau tersempit, bukan tersempit, berarti lebih sedikit luasnya ya dibandingkan dengan benua Asia seluas 8,9 juta kilometer persegi, yaitu benua Asia. Berikutnya ini letak astronomisnya. Kita lihat letak astronomis Amerika adalah 170 derajat bujur barat sampai 33 derajat bujur barat, busur barat ya. Dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Ya, Afrika, lihat kita Afrika nih, lintangnya. Ya, letak astronomisnya. Afrika itu 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara. Dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Ya, Eropa, letak astronomisnya 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Berikutnya Asia, letak astronomisnya 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Dan yang terakhir Australia, letak astronomisnya 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur sampai 153 bujur timur. Itu seperti itu ya mengenai letak astronomisnya. Next, kita lanjutkan. Kondisi alamnya. Ya, mudah-mudahan terlihat nih. Kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Kita mulai dengan benua Asia. Ini Indonesia nih, lihat. Indonesia kondisi alamnya daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis ya. Kalau poin pertama itu daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia mengakibatkan Indonesia itu rawan dengan gempa ya karena pertemuan 3 lempeng sehingga sering terjadi pergeseran antar lempeng. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah terdapat 3 kawasan flora fauna serta beriklim tropis. Jadi ada wilayah Asia yang dekat lebih ke Asia dan ada yang dekat dengan benua Australia dan ada peralihan kelompoknya itu ya, baik flora ataupun fauna. Sudah kita pelajari ya di kelas sebelumnya. Berikutnya kaya akan sumber daya alam seperti barang tambang ya kayak minyak bumi, terus batu bara, nikel, tembaga dan lain-lainnya. Hasil hutan juga itu sangat banyak ya. Hutan berupa kayu, getah dama dan yang lainnya. Terus ada juga pertanian dan perkebunan. Pertanian contohnya padi ya. Perkebunan seperti kopi, teh dan lainnya. Lanjutkan ke negara Korea Selatan ya. Ini diambil hanya sebagian aja sebagai sampel. Untuk Korea Selatan terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taibak. Ini titik tertingginya ya, ketinggian yang paling tingginya ada di sana. Dan yang kedua memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju. Adakah di antara kalian yang pernah jalan-jalan ke Korea Selatan? Kayaknya ada ya di antara kalian yang sudah jalan-jalan ke Korea Selatan. Dan berikutnya iklim sedang dengan 4 musim ya. Musim apa aja? 4 musim tersebut, musim gugur, musim panas, musim hujan, musim salju ya. Itu 4-nya itu seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Bisa diperbaiki kalau Ustadz ada kesalahan. Berikutnya next. Ini kondisi kependudukan ya di Asia.
Ini piramidanya penduduk Asia, berarti usia ke atas itu maksudnya usianya semakin tua ya. Semakin tua ke atas itu semakin sedikit ya. Harapan hidupnya itu sedikit. Bertambah usia itu semakin berkurang. Di bawah nih usia yang muda-muda ini malah banyak ya. Semakin ke atas usianya semakin bertambah, itu semakin kecil. Jumlah penduduk paling tinggi ya, Asia itu paling padat, paling banyak. Keragaman budaya penduduk sangat tinggi ya. Contohnya di Indonesia saja budayanya itu luar biasa, itu sangat banyak. Kegiatan ekonomi penduduk didominasi oleh sektor agraris, pertanian dan industri. Agraris yang lebih banyak untuk benua Asia ya. Berikutnya kita lanjut ke benua Amerika, kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Benua Asia dan benua Amerika dengan kondisi alamnya. Kita ambil Amerika Serikat. Di Amerika Serikat memiliki iklim sedang dengan 4 musim ya. Seperti yang tadi disebutkan. Topografi sangat beragam seperti pegunungan. Topografi itu berarti penampakan alamnya ya, penampakan permukaan buminya. Itu topografi. Pegunungan, gurun, dataran rendah dan gletser. Kalau pegunungan tahu ya, itu kumpulan gunung-gunung. Kalau gurun berarti daerah yang gersang. Bisa dianggap pepohonan itu tidak ada kecuali pohon kurma mungkin ya kalau di gurun itu. Dataran rendah. Dataran rendah itu berarti dataran yang banyak dihuni oleh manusia. Biasanya ada pasar, ada permukiman, ada sekolah, ada perkantoran. Biasanya di dataran rendah. Dan ada gletser. Gletser itu salju yang mencair. Jadi seperti sungai ya, sungai gletser. Sungai itu airnya berasal dari salju yang mencair. Itu dinamakan gletser. Ada lagi geyser. Kalau geyser mah di Pelabuhan Ratu itu ada sumber air panas ya. Itu bisa karena bekas letusan gunung, itu bekasnya mengeluarkan uap air ya, itu dinamakan geyser. Di Cipanas itu kemarin saya juga sempat ke sana ya, jalan-jalan ke sana. Di sana ada geysernya di Cisolok ya kalau di Sukabumi. Dan ada juga di yang terdekat juga di mana, di Santa ya kalau geyser mah ya. Itu ada, cuman Ustaz belum sempat ke sana. Berikutnya kenampakan alam yang terkenal adalah ada Sungai Mississippi ya, panjang. Ya, sungai yang panjang, Sungai Mississippi. Ada juga air terjun Niagara, itu sangat terkenal. Dan ada lembah Grand Canyon. Itu terkenal untuk di Amerika Serikat itu. Niagara dan Grand Canyon. Sampai air terjun Niagara itu dipakai di satu wahana di Dufan ya, ada Niagara. Berikutnya kita lanjutkan ke negara yang ada di benua Amerika adalah Chili. Dengan identifikasi negaranya, negara terpanjang dan tersempit di dunia. Ya, negaranya itu terpanjang dan tersempit di dunia. Ini Chili. Berikutnya kenampakan alam yang terkenal yaitu Gurun Atacama atau dibaca Atacama. Ya, gurunnya di sana ada sebuah gurun. Berikutnya 2/3 bagian utara Chili terletak di atas lempeng Nazca. Ya, itu bagian yang terkenal dari Chili, negara Chili. Next, kita lanjutkan. Kondisi kependudukan Amerika Utara, ya, itu seperti ini yang terjadi, ya. Jadi di usia-usia pertengahan itu penduduk bisa dianggap sama dengan usia di bawahnya. Ya, Amerika Utara didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada.
Kanada itu termasuk negara yang luas ya, Kanada itu. Berikutnya laju pertumbuhan penduduk rendah. Ya, laju pendudukan itu memang rata-rata kalau negara maju pertumbuhan penduduknya itu rendah, ya. Berikutnya perkembangan teknologi sangat maju. Ya, negara maju perkembangan teknologi sangat maju. Berikutnya ke Amerika Selatan. Kegiatan ekonomi penduduk didominasi oleh sektor agraris, ya. Jadi masih mengandalkan sektor pertanian. Dikenal sebagai wilayah Amerika Latin. Ya, Amerika Latin masuknya itu ada Argentina, ada Brazil, ada Uruguay, Paraguay dan yang lainnya. Itu masuk Amerika Selatan atau Amerika Latin. Yang berikutnya kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil, ya. Itu negara Amerika Selatan berbeda dengan Amerika Utara. Ya, Amerika Selatan masih banyak negara yang masih berkembang. Kalau Amerika Utara itu banyak sudah mulai banyak negara-negara maju. Next, kita lanjutkan. Berikutnya kondisi alam dan dinamika kependudukan di benua Afrika. Ya, benua Afrika dengan kondisi alamnya kita ambil dua negara nih. Mesir, ya. Muhammad Salah ya kalau di pemain bolanya tuh pemain bola Muslim yang terkenal dari Mesir, Muhammad Salah. Nah, kondisinya Mesir adalah terletak di kawasan Afrika Utara. Sebagian besar berada di daerah subtropis, cenderung kering, ya, atau nama lainnya arid, ya. Itu kondisi alam di Mesir. Berikutnya dilewati aliran Sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai. Itu terkenal ya, pegunungan Sinai, terus Sungai Nil itu sangat terkenal. Kalau pegunungan Sinai itu ada ya dalam pembahasan kajian-kajian sirah, ya, sirah Rasulullah atau para nabi ini suka ada nih pegunungan Sinai suka dibahas. Dan Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia. Berikutnya ya, di Mesir sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping, ya, batuan gamping sejenis batuan cadas, ya, itu batuan gamping. Next, berikutnya ke negara Nigeria. Nigeria beriklim tropis, ya, beriklim tropis, panas. Berikutnya terdapat kenampakan berupa gurun pasir, ada gurun pasirnya, ada padang rumputnya juga, ya. Ada gunung batunya dan juga ada rawa-rawa. Terdapat sungai Niger. Ya, Nigeria diambil dari kata sungai Niger. Ya, Nigeria. Next, kita lanjutkan. Kondisi kependudukan benua Afrika. Nih, ini lancip ke atas ya. Berarti usia muda beriringan atau setelah usianya semakin bertambah, harapan hidupnya itu masih rendah. Bertambah usia ke atas semakin berkurang. Ya, usia-usia tua itu semakin berkurang. Harapan hidupnya itu rendah. Karena memang di benua Afrika itu masih banyak negara-negara yang belum maju atau masih negara berkembang. Makanya piramidanya itu seperti ini. Usia muda banyak, bertambah usia terus semakin berkurang, ya. Nah, jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, ya, identik dengan kondisi negara berkembang, ya. Jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Persebaran penduduk tidak merata, ya. Jadi persebaran itu tidak merata samanya dengan di Indonesia. Penduduk Indonesia itu kebanyakan di Pulau Jawa. Tapi kalau di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau yang lain, apalagi di Papua, itu masih sangat jarang, ya. Masih terpusat ke Pulau Jawa. Berikutnya banyak masalah penduduk, ya, berupa kesehatan yang masih rendah, perekonomian yang belum maju, dan tingkat pendidikan yang rendah, ya. Karena kondisi negara
Yang belum maju ya seperti itu terjadinya. Kesehatan masih rendah, perekonomian juga belum maju dengan ya teknologi yang belum ada, teknologi perekonomiannya, dan tingkat pendidikan juga masih rendah-rendah ya, masih rendah, belum seperti di negara maju. Ini masih perlu perjuangan untuk negara yang ada di benua Afrika. Next, kita lanjut. Kita lanjutkan ke benua Eropa dengan kondisi alam dan dinamika penduduknya. Benua Eropa terkena dengan benua biru ya, terkena dengan benua biru. Kondisi alamnya, kita ambil dua negara ya, negara yang sudah masuk kategori negara maju, Inggris dan Prancis. Kita ke Inggris dulu. Inggris dengan kondisinya dipengaruhi arus laut panas, Gulf Stream yang sejuk dan basah ya. Itu kondisi alamnya. Daerah iklim subtropis ya. Daerahnya iklim subtropis. Terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Lanjut ke Prancis. Sebagian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah. Sebagian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah. Terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Ya, itu kondisi alam di Inggris dan Prancis. Next, kita lanjutkan. Kondisi kependudukannya. Ini lihat ya. Justru di bagian tengahnya nih yang jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Jadi usia harapan hidupnya itu kecenderungannya lebih besar, ya. Usia yang di tengah itu asalnya dari penduduk yang di bawahnya bergerak bertambah usianya ke atas. Jadi sampai usia menjelang 60 ya. 60-an itu masih bisa bertahan hidup. Berarti harapan hidupnya itu panjang untuk penduduk yang ada di Eropa. Nah, kita lanjutkan ke pendudukannya. Terjadi fenomena aging population. Ya, aging population. Jadi usia-usia seperti yang ada di grafik sebelah kiri ya, aging population. Boleh kalian cari nih, aging population itu seperti apa? Tugas dari Ustadz ya. Nanti silakan jawabannya diwaprikan ke Ustadz. Untuk kelas 9 itu tugasnya aging population itu apa? Silakan kalian setelah menonton video ini waprikan ke Ustadz. Dan ini bagi yang melihat video merupakan nilai bonus. Segera setelah melihat video ini cari dan jawab, kirimkan ke Ustadz. Ustadz masukkan nilai bonus untuk nilai plus bagi kalian. Berikutnya, tingkat pertumbuhan penduduknya rendah karena masuk kategori negara maju ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik ya, karena kategorinya sudah negara maju. Banyak negara-negara maju ya, di Eropa itu banyak negara-negara maju, bisa dianggap hampir semuanya negara maju. Ya, hampir semuanya, tapi masih ada yang belum maju. Boleh kalian juga teliti. Negara-negara mana saja di benua biru yang belum masuk kategori negara maju. Berarti 2 ya. Tugasnya, nilai bonusnya, aging population. Apa maksudnya? Dan di Eropa, di benua Eropa, negara mana saja yang belum masuk negara maju. Ya, next. Kita lanjutkan. Itu tugasnya 2. Itu merupakan tugas bonus bagi yang mengumpulkan untuk hari ini. Ustaz tunggu sampai maghrib ya tugasnya. Ustaz akan langsung masukkan sebagai nilai plus. Next, kita lanjutkan. Berikutnya kita ke benua Australia, merupakan benua yang paling kecil atau paling sempit dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Kita lihat kondisi alam dan dinamika penduduk benua Australia. Terdiri atas 3 zona, yaitu
dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Ya, itu kondisi alam Australia. Berikutnya iklimnya tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Luar biasa ya, ternyata iklimnya itu bermacam-macam untuk di benua Australia. Berikutnya terdapat kenampakan The Great Barrier Reef. Ya, terdapat kenampakan The Great Barrier Reef. Berikutnya fauna khas Australia. Kalian tahu fauna khas Australia? Betul. Berupa berbagai jenis reptil, ya, dan hewan berkantong, yaitu kanguru. Bukan akanguru, tapi kanguru. Jenis reptil itu sampai dulu itu ada film berasal dari Australia, terkenal, itu masuk box office, menceritakan mengenai kehidupan seseorang dengan buayanya, ya. Kalau nggak salah judulnya Crocodile Dundee kalau nggak salah. Ya, beberapa tahun ke belakang itu terkenal. Dengan ini berasal dari Australia. Dan hewan berkantong ya yang khas sekali yaitu kanguru. Baik, kita lanjut. Kondisi kependudukan ya, seperti ini piramidanya, dipengaruhi kedatangan bangsa Inggris pada abad ke-15 ya. Banyak orang-orang Inggris yang datang ke benua Australia pada abad ke-15. Perekonomian didukung sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Dan yang berikutnya, pertumbuhan penduduknya lambat. Ya, ini mirip-mirip dengan negara Eropa. Ya. Seperti itu kondisi kependudukan di benua Australia. Kita lanjut. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan ruang. Lihat nih, perubahan ruangnya dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Kalau faktor alam berarti yang berhubungan dengan alam. Contohnya tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Sampai banyak badai-badai di benua Eropa itu sampai ada namanya masing-masing ya, badai nama orang malah ada yang dipakainya. Boleh ya, badai apa saja itu kalian boleh lihat, buka-buka internet untuk memperkaya pengetahuan setelah kalian mendapatkan materi ini. Berikutnya faktor aktivitas manusia. Pemanfaatan alam secara eksploitatif. Eksploitatif itu maksudnya dikuras habis-habisan tanpa mempedulikan akibat yang akan terjadi dengan lingkungan alam tersebut. Hasil alam, hutan ditebang, pohon-pohonnya tanpa reboisasi. Ya, itu contohnya. Berikutnya penggunaan lahan tidak seimbang. Contohnya misalnya ada sebuah perumahan tapi resapan airnya tidak ada. Airnya, sumber air ketika kemarau belum lama sumber air sudah kering. Itu maksud penggunaan lahan tidak seimbang. Ya, pepohonan harus tetap ada karena pepohonan merupakan sumber oksigen bagi kehidupan kita. Itu ya salah satu contoh penggunaan lahan yang harus seimbang. Next, pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Secara ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi. Itu udah jelas ya. Daya saing ekonomi meningkat. Itu interaksi antar benua. Ya. Kualitas penduduk akan meningkat. Ya, ada pertukaran pelajar, pertukaran teknologi diantaranya. Peluang investasi makin terbuka. Ada saling memberikan bantuan dari benua Eropa, misalnya memberikan bantuan ke benua Asia atau benua Afrika, ya. Itu sangat berarti bagi perkembangan ekonomi di benua tersebut. Sosial budaya nih, apa saja interaksinya. Sektor pariwisata nih untuk budaya menjadi sektor yang menjanjikan. Itu ada kan sektor pariwisata bisa
bisa menjadi sarana interaksi antar benua. Berikutnya, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Nah, makanya ada sisi baiknya, ada sisi yang kurang baiknya. Budaya baiknya silakan ambil, seperti teknologi, ya teknologi pertanian, teknologi yang lainnya, teknologi pendidikan misalnya, atau teknologi dunia perdagangan, silakan ambil. Tapi budaya barat yang merusak itu kalian jangan ambil. Salah satu contoh pakaian, pergaulan dengan pacarannya, itu budaya yang kurang baik, kalian harus hindari. Berikutnya, menurunkan kesenjangan sosial. Ya, dengan adanya kerjasama secara perlahan akan menurunkan kesenjangan sosial. Si kaya dengan si miskin, perbedaannya akan semakin tidak jauh lagi kalau ada kerjasama seperti itu. Berikutnya, budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Tetap kalau budaya harus saling menghargai, ya harus saling menghormati. Tidak saling klaim, tidak saling mengakui. Kita harus saling menghargai. Dan memang tiap negara itu banyak budaya-budayanya ya, luar biasa. Dengan kelebihannya, dengan kekurangannya masing-masing. Itu bisa saling melengkapi. Next. Nah, untuk dalam dunia politik juga, ya pengaruh antar ruang di benua-benua di dunia, ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Itu sudah pasti ya. Dengan fahamnya yang bermacam-macam. Ada faham liberal, ada faham Syiah, ada faham kapitalis, ada faham Islam. Ya, faham Islam yang harus kita selalu promosikan dan harus kita pegang dengan teguh. Ya, faham Islam itu harus bisa bersaing dengan faham-faham yang lainnya. Tunjukkan bahwa faham Islam dengan akhlakul karimahnya itu bisa menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi sekalian alam, seperti yang dicontohkan oleh teladan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Kalau ada kerjasama, insya Allah saling percaya. Menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang. Itu tadi ya, saling memberikan bantuan, bisa bantuan ekonomi, bisa bantuan keilmuan, bisa saling bertukar pendapat. Berikutnya, memicu konflik di perbatasan. Ini efek kurang baiknya ya, memicu konflik di perbatasan. Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Berikut kita lanjutkan. Di pendidikan, interaksi antar ruang benua-benua di dunia di sektor pendidikan. Taraf pendidikan meningkat. Ada kan pertukaran pelajar dari Indonesia ke Jepang, Indonesia ke Malaysia, Indonesia ke Turki. Itu ada pertukaran pelajar. Dari Turki ke Indonesia, belajar di Indonesia, dari Indonesia ke Turki. Ya. Dari Indonesia ke Malaysia, dari Malaysia ke Indonesia. Dari Indonesia ke Jepang, dari Jepang ke Indonesia. Begitu juga dengan Korea ya, dengan Korea Selatan. Berikutnya, angka melek huruf meningkat, khususnya negara berkembang. Maksudnya melek huruf itu bisa baca tulis ya, bisa baca tulis dengan adanya pertukaran dalam dunia pendidikan, pertukaran teknologi ya dalam dunia pendidikan. Berikutnya, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Ya. Teknologi itu sebuah keniscayaan. Sebuah negara kalau ingin maju, teknologi jangan dihindari. Karena itu akan semakin mempercepat sebuah negara berkembang bisa menjadi negara maju. Itu teknologi ya. Teknologi itu harus diambil. Berikutnya, perkembangan ilmu pengetahuan ya dengan sekarang internetnya ya. Internet, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Yang menjadi pertanyaan bagi kalian bisa dicari di Google ya. Misalnya kalian ingin mencari referensi mengenai pembelajaran matematika yang mudah, bisa kalian searching. Terus misalnya ada tugas IPA mengenai pembelajaran sistem pernapasan.
sistem pernapasan, maka kalian akan bisa searching dengan mudah. Ya, perkembangan teknologinya seperti itu. Maaf ada gangguan. Ya, next kita lanjutkan. Nah, cukup sekian anak-anak sekalian pembahasannya, ya. Pembahasan yang Ustadz barusan ketengahkan, silakan kalian catat catatannya kalian simpan dengan baik untuk dipelajari, untuk difahami, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, ya. Silakan di grup, boleh juga dijapri ke Ustadz. Insya Allah Ustadz akan menjawabnya, ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.